Halo, perkenalkan nama saya Walia Nursadia. Kali ini kita akan membahas tentang teori transendalisme. Jadi teori transendalisme itu merupakan suatu paham filsafat yang berseberangan dengan empiris, di mana empiris itu didapatkan dari ilmu pengetahuan atau melalui pengalaman. Nah, adanya teori ini itu merupakan suatu kontradiksi dari teori yang ada sebelumnya, yaitu teori rasio. Apa sih yang mendasari adanya teori ini? Jadi yang mendasari adalah adanya pengalaman dari manusia itu sendiri, di mana mereka tidak ingin terjebak dengan adanya keseragaman. Orang-orang rasio pada zaman dahulu itu menggunakan akal pikirannya sebagai acuan. Next adalah tentang apa yang mereka yakini. Berawal dari pengalaman pribadi dan self-reliant, orang-orang transendalisme itu seharusnya percaya dengan pengalaman yang telah mereka yakini, yang telah mereka lalui. Nah, ini nantinya akan berdampak terhadap peraturan-peraturan yang lain. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Kenapa bertolak belakang dengan peraturan pemerintah? Karena peraturan ini itu sejatinya dibuat supaya masyarakat itu dapat selaras sesuai dengan ketetapan hukum yang telah dibentuk dalam undang-undang. Nah, undang-undang ini kan sudah disepakati secara bersama kan ya. Nah, jadi peraturan ini akan terikat. Kemudian yang kedua adalah tentang agama, di mana agama ini juga perlu dipertimbangkan oleh orang-orang transendalisme karena agama ini juga bersifat mengikat. Dan yang terakhir adalah adat istiadat atau moral yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ini kan bersifat mengikat juga. Next adalah premis dasar transendalisme. Yang pertama, manusia adalah sumber dari kehidupan, di mana manusia itu berhak menentukan apa yang akan mereka lakukan. Dalam artian, mereka berhak Tuhan mana yang akan dia yakini dan apa yang akan dia lakukan di muka bumi. Dan yang kedua adalah sumber dari jagat raya itu adalah manusia. Sehingga kita hanya perlu sebelum kita mengenal tentang alam, seharusnya kita itu mengenal tentang diri kita sendiri. Karena pada dasarnya dengan kita mengenal diri kita sendiri melalui hal yang paling basic, itu nantinya akan membawa kita mengenal dengan dunia jagat raya ini yang luas. Dan yang terakhir adalah percaya dengan adanya Neoplaton, di mana kita harus percaya dengan teka-teki yang ada di alam. Next, yang terakhir adalah K-term. K-term yang pertama adalah intuisi, di mana imajinasi itu lebih baik daripada teori. Nah, pada kasus ini kita dapat dengan mudah beranggapan mengenai moralitas, karena sejatinya Tuhan itu bersama kita di dalam naluri. Kemudian yang kedua itu adalah self-reliant. Nah, pada self-reliant ini beranggapan bahwa peraturan yang ada di masyarakat itu sebenarnya akan merusak intuisi kita, karena mereka itu memaksa kita dan mematikan intuisi kita. Kita dibentuk untuk patuh dan selaras dengan peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah perspektif dari transendalisme, di mana menurut mereka orang-orang yang gila akan harta atau materialistis itu juga akan mematikan intuisi mereka, karena mereka akan kehilangan naluri mereka untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Orang-orang yang materialistis itu akan menghalalkan segala cara supaya apa yang mereka inginkan akan tercapai. Baik, sekian dari saya. Untuk kritik maupun saran yang membangun sangat saya harapkan dapat disampaikan melalui komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.